Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas inner part swing motor PC 12,5/11 ya. Nah, ini di layar ya sudah tampil. Ini adalah penampakan dari swing motor PC 12,5/11 seperti ini, bisa kita lihat ya. Nah, ini adalah swing motor yang terpasang di PC 12,5/11. Untuk bagian-bagiannya ya, ini dari sini ini adalah safety valve yang tugasnya jadi sebagai pengaman ya, untuk membatasi pressure maksimal di swing motor saat terjadi external force yang pertama. Kemudian yang kedua, dia berfungsi sebagai brake saat nanti akhir langkahnya swing atau saat swingnya berhenti digerakkan. Nah, ini yang bertugas untuk menimbulkan efek pengereman ya dari hidrolik sistemnya. Terus bagian yang lain, nah ini di sini ada plug. Nah, plug ini kalau kita buka ya, di dalamnya ini ada check valve. Nah, seperti ini. Ini fungsinya dia sebagai vacuum valve ya. Nah, ini valve-nya. Kemudian di belakangnya ada spring sama plug ya untuk pemasangan. Nah, saat nanti terjadi kevakuuman di salah satu pot ya, entah MA atau MP, maka ini yang akan membuka dan mengisi oli ya menuju ke sisi yang vakum supaya tidak terjadi kevakuuman. Terus berikutnya lagi untuk komponen-komponennya di sisi belakangnya. Nah, di sini juga terdapat plug yang mana di dalamnya ini juga terdapat check valve. Ada 2 buah ya, kanan dan kiri. Dan ini fungsinya dia sebagai shuttle valve ya, untuk mengalirkan oli dari pot MA atau MP menuju ke safety valve, karena safety valve-nya cuma satu dan dipakai untuk backup 2 pot ya, MA dan MP, maka ditambah dengan shuttle valve ini supaya dia bisa membatasi pressure di MA dan MP dan tidak saling berhubungan antara pot MA dan MP nya gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah valve-nya, kemudian ada plug, terus di dalamnya nanti juga ada spring ya. Ada spring kecil yang berada di dalamnya valve, maka valve ini bisa bergerak ke kiri ya. Saat dia buka nanti dia geraknya ke kiri melawan spring yang di sisi dalam sini. Kemudian kalau kita lihat ya untuk pot-potnya dari atas, nah ini ada pot MA dan MB yang besar ini dari kontrol valve nanti masuk ke sini ke salah satu ya, satunya masuk, satunya keluar. Saat nanti swingnya digerakkan berarti oli masuk, kemudian muter motor ya, terus kembali ke kontrol valve lagi, baru dikembalikan ke tangki ya. Terus di bagian atasnya, nah ini ada namanya pot S ya, ini berasal dari back pressure compensating valve ya, oli yang dari drainnya safety valve nanti terhubungnya ke pot S ini, dan oli yang dipakai untuk mengisi kevakuuman saat vakum valve-nya buka nanti juga berasal dari pot S di sini. Kemudian di sampingnya, nah ini ada 2 pot ya. Yang atas ini adalah pot drain untuk mengalirkan oli dari housingnya swing motor menuju ke drain filter. Kemudian ini untuk hostnya swing brake dari solenoid swing brake ya, yang fungsinya adalah untuk merilis brake-nya swing motor ya, di split. Kemudian di bagian depan, nah di bagian depan ini ada lubang kecil ya di bawahnya safety valve. Ini nanti sumbernya dari pot S ya. Nah, dimana nanti pot S ini ya ada blok-blokan, terus ada lubang kecil, ada hose pilot keluar dari situ, ketemu filter, baru nanti dialirkan ke sini. Nah, tujuannya adalah untuk cooling ya, kemudian untuk pelumasan dan juga untuk flushing. Nah, kalau kita lihat di bagian bawah, nah ini ada shaftnya swing motor. Ini nanti yang masuk ke swing machinery dipakai untuk muter swing machinery. Nanti ini yang ketemu dengan gearnya swing machinery ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat di bagian dalam ya, ini adalah komponen innernya dari swing motor. Yang pertama ini yang
kelihatan dari luar ya, ini adalah shaft, bentuknya seperti ini. Nah, di bagian ujung ada gear yang nantinya dia ketemu dengan gearnya swing machinery ya, di bagian sun gearnya swing machinery sebagai input putarannya swing machinery. Terus di shaftnya ini kalau kita lihat dia ada coakan ya di sini, coakan melingkar. Coakan ini fungsinya dia sebagai dudukan snap ring, yang tugasnya snap ring itu menahan sun gearnya swing machinery supaya tidak bergerak naik turun ya saat nanti diputar. Karena saat dia bergerak naik turun nanti mungkin dia bisa lepas dari carriernya swing machinery sehingga nanti rontok gearnya gitu ya. Maka di sini ditahan supaya tidak bisa bergerak naik sun gearnya. Kemudian ya di shaftnya nanti ada dudukan dari bearing ya, ada 2 buah bearing. Kemudian di bagian ujungnya nanti ada oil seal yang dia akan menyekat oli di bagian shaft sini. Terus bagian atas ya, ini terdapat tit ya atau gear, yang ini nanti ketemu sama disc plate-nya swing brake yang fungsinya adalah untuk sebagai parking brake-nya ya. Jadi direm menggunakan disc dan plate saat swingnya nanti berhenti ya, saat tidak digerakkan. Terus kalau di bagian atas, nah ini ada beberapa coakan. Ini nanti sebagai dudukannya piston, yang tengah ini dudukannya shaft. Jadi di sini ada 7 coakan ya, sesuai dengan jumlah piston. Dan pistonnya nanti dimounting menggunakan retainer, diikat ke sini ya, dimounting menggunakan skru terhadap shaftnya swing motor ya, di sini. Nah, komponen berikutnya ya, di sini bagian bawah. Nah, ini ada oil seal yang tugasnya dia untuk menyekat oli di ruangannya swing motor supaya tidak bocor ke swing machinery. Nah, mungkin kalau kita temukan di swing machinery olinya over gitu kan, bisa jadi disebabkan oleh sealnya swing motor ini yang mengalami kebocoran, sehingga nanti oli swing motor masuk ke swing machinery ya, sehingga olinya over. Nah, berikutnya di bagian atasnya oil seal. Nah, ini ada bearing ya, 1, kemudian ini bearing 2. Nah, bearing ini sebagai bantalan dari shaft ya, ketika dia mutar bantalannya terhadap housing adalah bearing ya, 2 buah bearing ini. Terus berikutnya lagi di atasnya bearing. Nah, ini ada susunan disc dan plate yang tugasnya dia sebagai brake-nya swing motor ya, atau parking brake-nya swing motor, yang mana disc-nya ini dia terhubung ke shaft ya. Di bagian innernya disc nanti ada tit yang ketemu dengan titnya shaft. Kemudian yang plate-nya dia terhubung dengan housing ya. Saat nanti brake piston di sini, brake piston ini menekan disc dan plate, maka shaft ini dihubungkan dengan housing sehingga shaftnya tidak bisa berputar ya, karena housingnya dimounting ke swing machinery. Maka putaran motor itu akan di break oleh disc dan plate. Terus di atasnya, nah ini ada brake piston yang tugasnya dia menekan disc dan plate ini ke arah bawah supaya ngerem ya, supaya ngebrake. Yang nekan adalah spring yang warna biru. Nah, di sini nanti totalnya ada 6 buah spring yang akan mendorong brake piston ke arah bawah untuk menekan disc dan plate ya. Nah, springnya, nah ini seperti ini untuk penampilan dari springnya. Total ada 6 buah ya jumlahnya, dan itu mendorong brake piston ke arah bawah untuk menekan disc dan plate. Di sini di bagian sebelah ya, separuh di sini ada 3, nanti di separuhnya sini ada 3 juga. Nah, terus yang merilis brake itu adalah pressure oli dari solenoid ya, menggunakan pressure pilot. Pressure pilot nanti dia akan bekerja di penampangnya brake piston bagian dalam sini ya. Ini tugasnya adalah mendorong ke arah atas melawan spring. Nah, sehingga ketika piston ini didorong ke arah atas, maka disc dan plate ini akan disengage ya, atau tidak berhubungan. Nah, sehingga nanti shaft dengan housing itu akan dipisah sehingga shaftnya bisa diputar ya. Kemudian ya, kalau kita naik lagi, nah di sini ada silinder block ya, ini
silinder blok, kemudian di tengahnya ada shaft, terus ada piston, berikutnya ada valve plate yang warna kuning ya, warna emas. Nah ini adalah valve plate. Nah di tengah-tengahnya silinder blok ya, nanti ada namanya centering spring ya, yang tugasnya untuk merapatkan silinder blok ini terhadap valve plate saat terjadi keausan di sini, karena ini saling bergesekan ya. Valve plate-nya diam, kemudian silinder bloknya ini berputar ikut dengan putaran shaft ya. Nah, ketika terjadi gesekan, maka di sini akan ada potensi keausan. Nah, saat keausan terjadi, maka akan terjadi internal leak ya, atau kebocoran di sini. Maka untuk menghindari itu, spring ini dia tugasnya untuk merapatkan silinder blok terhadap valve plate supaya dia selalu rapat untuk meminimalkan internal leak yang terjadi di sini ya. Nah ini adalah gambaran dari valve plate ya, seperti yang bisa kita lihat di sini ya, bentuknya untuk valve plate seperti ini. Nah ini kalau kita perhatikan di valve plate ini ada dua sisi lubang ya, lubang bagian atas dan bawah ya kalau sesuai di gambar. Nah ini nanti satu lubang itu terhubung ke pot MA dan yang satunya dia terhubung ke pot MB ya. Nah kalau kita lihat nanti di sini ada coakan ya di ujung-ujungnya lubang. Nah ini masing-masing ada coakan, jumlahnya ada 4 ya. Karena dia motor bisa muter kanan dan kiri, maka di semua sisinya dikasih coakan seperti ini. Satu nanti dia berfungsi sebagai relief ya, satunya berfungsi untuk mencegah kevakuman. Nah contoh, saat dia berputar ke kiri ya, saat dia berputar ke kiri seperti ini, maka coakan yang di sebelah sini ini dia berfungsi sebagai relief groove ya. Kemudian yang di sisi sebaliknya di sini ini adalah vacuum groove ya, yang ini untuk mencegah kevakuman sebelum pistonnya ketemu ke sisi lubangnya suction misalkan ya, maka dia dihubungkan dengan groove ya supaya tidak vakum. Nah yang di sisi sebaliknya nanti setelah proses suction terus dia mau ke sisi discharge, sebelum ketemu lubang dia akan ditemukan dengan groove sini ya, supaya tidak terjadi hidrostatic lock ya. Karena di sini kan dia ketemu dengan area yang tidak ada lubang ya, sedangkan piston sudah mulai bergerak dari titik mati bawahnya menuju ke titik mati atas. Nah sehingga pressure itu harus dibebaskan, maka groove inilah yang tugasnya nanti untuk membebaskan pressure awal ya, sebelum dia ketemu dengan lubangnya return. Nah itu saat motornya mutar ke kiri ya, saat motornya mutar ke kanan berarti nanti sebaliknya ya, yang satu sebagai vakum, yang satu sebagai relief gitu ya. Maka di sini ada 4. Kalau di main pump mungkin nanti kita lihat di situ cuman ada 2 ya, karena putaran pompa itu selalu sama. Ketika dia muternya kiri ya dia akan kiri terus, ketika putarannya ke kanan ya dia akan putar kanan terus. Maka posisi vacuum groove dan relief knot-nya dia akan tetap ya, dan hanya ada di satu sisi. Nah ini adalah bagian yang ketemu dengan silinder bloknya. Di bagian belakangnya, nah ini nanti dia ketemu dengan housing ya, dia dimounting menggunakan dowel nantinya di bagian lubang sini. Nah berikutnya lagi ini adalah bentuk dari pistonnya ya, agak berbeda dengan piston yang ada di hydraulic pump ya, tapi secara kerja kurang lebih sama ya. Dia akan bergerak reciprocating di dalam silinder blok ya, bergerak keluar masuk pada silinder blok. Nah di bagian tengahnya nanti, nah ini juga ada lubang kecil ini yang tugasnya dia sebagai jalur untuk pelumas di bagian suhunya piston. Nah oli dari sisi MA maupun MB ya nanti akan ketemu dengan area dalamnya piston dengan silinder blok, kemudian ada yang masuk melalui lubang kecil ini ya, keluar di bagian piston su. Nah berfungsi untuk melumasi area sini. Nah setelah melumasi, nah dia nanti akan dialirkan menuju ke tangki ya, akan dikembalikan menuju ke tangki melalui hose drain. Nah berikutnya untuk silinder blok. Nah ini adalah penampakan dari silinder bloknya. Ini bagian atas nanti yang kontak terhadap valve plate, kemudian ini bagian bawahnya. Nah ini yang
tempat dudukannya piston ya, jumlahnya 7 sesuai dengan jumlah piston ya atau ganjil. Nah kemudian ini bagian atas ini adalah safety valve-nya tadi ya, ketika dia terpasang di motor. Nah ini adalah sisi MA atau MB, nanti akan terhubung ke ujungnya safety valve. Kemudian ini adalah sisi pot S nya dari kontrol valve ya, terhubung ke sini, lubang bagian atas tadi ya. Terus ini adalah oli yang dari pot S, ada yang masuk ke sini sebagai flushing tadi. Nah, dia akan mengisi ruangannya swing motor. Nah, terus setelah dipakai untuk pelumasan, pendinginan, nah, dia akan dikembalikan ke tangki ya melalui jalur drain yang ada di sebelahnya. Nah, dari sini. Ini adalah jalur menuju ke drain filter. Baik, mungkin itu penjelasan mengenai komponen yang ada di dalamnya swing motor PC 12,5/11 ya. Untuk yang PC 12,5/8 komponennya kurang lebih sama ya, cuman nanti ada beberapa aja yang berbeda gitu ya. Contoh satu tadi swing safety valve-nya yang berbeda, terus nanti di bagian bearingnya, nah ini juga berbeda ya dari yang strip 11. Baik, sekian video kali ini.